lagi. Mohon maaf saya berdiri. Ya. Ini sekedar cerita Pak, ya, cerita untuk agar kita tidak mengantuk Pak. Ada 5 orang pemuda alumni baru masuk Islam. Lalu mereka sholat zuhur di masjid. Imamnya Ustaz. Sholat zuhur di masjid. Ya, mereka membentuk saf 5 orang. Jamaahnya hanya 5 orang ini. Imamnya Ustaz dan mereka muadzin. Ketika sholat, tiba-tiba ada tikus lewat. 5 orang pemuda ini komentar. Yang pertama berkata, ada tikus. Yang kedua komentar juga, di masjid ternyata ada tikus ya. Yang ketiga komentar juga, diam. Yang keempat komentar juga, sholat kalian batal. Yang kelima komentar juga, nanti kita tanya Ustaz. Inilah sholat 5 orang pemuda yang muadzin. Sholat zuhur di masjid, imamnya seorang ustaz. Karena ada tikus, 5-limanya berbicara dengan sengaja. Pertanyaannya, apakah sholat 5 pemuda ini batal atau tidak? Gimana Pak itu? Batal tidak? Iya, rame-rame. Hanya karena ada tikus, satu persatu komentar. Gimana Pak itu? Batal. Kalau Pak Bro? Tidak. Wah, ini Pak Bro dengan Pak Yanto ini tidak pendapat terus. Walaupun satu tembok. Beda pilihan. Itu ada putri saya itu, Rusda, batal enggak? Hah? Wah, dia mengaku. Berarti batal. Bagaimana Pak? Batal atau tidak? Batal. Kenapa Pak? Kalau karena berbicara dengan sengaja. Kalau kata Pak Guru tadi tidak batal. Masih belajar. Yang pertama batal. Komentarnya apa? Ada tikus. Yang kedua maaf, salah saya. Yang pertama tidak batal. Komentarnya apa? Ada tikus. Yang kedua tidak batal. Komentarnya apa Pak? Ternyata di masjid ada tikus juga ya. Yang ketiga tidak batal. Komentarnya apa Pak? Diam. Yang keempat batal.
Komentarnya apa? Sholat kalian batal. Komentarnya sholat kalian batal, malah sholatnya menjadi batal. Yang kelima, nanti kita tanya Ustaz, sholatnya tidak batal. Jadi ada 5 pemuda berbicara dengan sengaja ketika sholat. 4 orang sholatnya tidak batal, 1 orang batal. 1, 2, 3, 5 tidak batal. Yang nomor 4 batal. Kenapa Pak Yanto? Iya, inilah hadis yang kemarin sudah kita jelaskan. Tapi dulu kita baca hadis sahih ada di kitab Sahih Muslim. Ini mohon maaf nih, saya nggak tahu nih, saya mengikuti Pak Yanto atau Pak Yanto ikut saya? Batuk ya. Biasanya Pak Yanto yang ikut saya. Hadisnya hadis dari seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ya. Ketika dia sholat berjamaah dengan Nabi, lalu ada sahabat lain yang bersin. Lalu dia menyatakan, ya rahmatullah, semoga Allah merahmatimu. Sahabat-sahabat lain ada yang menepuk pahanya untuk memberi isyarat kepadanya supaya diam, jangan berbicara. Malah dia komentar lagi, celaka kalian karena ditegur untuk diam. Berarti 2 kalimat keluar dari dia. Yang pertama, ya rahmatullah. Yang kedua, celaka kalian. Setelah selesai sholat, Nabi menegurnya dan tidak menyuruhnya mengulangi sholat. Mustahil Nabi mendiamkan sesuatu yang salah. Seandainya berbicara itu membatalkan sholatnya, pastilah Nabi menyuruhnya mengulangi sholatnya. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami tidak mengetahui bahwa berbicara ketika sholat itu membatalkan sholat. Karena tidak mengetahui, maka tidak batal. Bagaimana dengan 5 pemuda terlibat? Kenapa 1, 2, 3, 5 tidak batal dan 4 batal? Kenapa Pak? Iya, gitu Pak. Karena nomor 4 ini sudah mengetahui. Nomor 4 nyatakan salat kalian batal. Berarti dia mengetahui bahwa berbicara ketika sholat itu membatalkan sholat, dan dia sendiri melakukannya, maka sholatnya batal. Sementara 4 yang lain karena tidak
tauhid, maka sholatnya tidak batal. Ya. Jadi ada perbedaan Pak antara perintah dengan larangan. Dan ada istilah unsur syar'i. Unsur syar'i itu alasan yang dapat diterima oleh agama. Tidak tahu itu tidak bisa menjadi alasan dalam masalah perintah. Tetapi tidak tahu bisa menjadi alasan dalam masalah larangan. Ya, ini perintah, ini larangan. Ya, ada bedanya. Kalau dalam masalah perintah tidak tahu tidak bisa menjadi unsur syar'i. Baru masuk Islam, mu'allaf, masuk bulan Ramadan, tidak puasa, ditegur, kenapa tidak puasa? Ini sudah 1 Ramadan. Puasa Ramadan wajib ya? Iya, wajib dia mengganti puasa tersebut. Esok harinya wajib puasa. Hari yang ini wajib diganti. Kenapa? Puasa perintah. Dalam masalah perintah tidak ada tidak tahu, tidak bisa menjadi unsur syar'i. Tapi kalau dalam larangan tidak tahu bukan bisa menjadi unsur syar'i. Kasus sholat tadi, dia mu'allaf berbicara ketika sholat larangan, dia tidak tahu dilanggarnya larangan tersebut, sholatnya sah. Dengan catatan apa? Perintah dan larangan itu berkaitan dengan hak Allah. Kalau berkaitan dengan hak manusia tidak ada bedanya. Kebun ayah saya berdampingan dengan kebun orang lain. Saya menduga kebun orang lain ini bagian dari kebun ayah saya. Saya mengambil buahnya. Nggak tahu kalau ini kebun orang lain. Dilarang mengambil hak milik orang lain. Menjadi unsur syar'i? Tidak. Saya wajib menggantinya karena itu tidak berkaitan dengan hak Allah. Kalau berkaitan dengan hak Allah, seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi ada perbedaan Pak ya antara perintah dengan larangan. Perbedaan yang lain, perintah hanya dilakukan sebatas kemampuan. Larangan tidak ada batasnya, wajib ditinggalkan total. Sholat perintah sebatas kemampuan, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, balik. Minuman keras, larangan, tidak ada toleransi.
wajib ditinggalkan total. Baik, mohon maaf Pak, saya supaya lebih jelas hadisnya yang akan kita baca, saya memberi contoh lagi. Saya sholat, ya surah apa yang saya baca Pak? Ya surah setelah surah Al-Fatihah, katakanlah surah At-Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu warahmatullahi membaca ayat ini, tiba-tiba ya Allah, saya keluar kalimat seperti itu. Bagaimana Pak? Soalnya saya batal atau tidak? Iya, batal, karena ada kata Pak Yanto, batal ya? Tidak batal. Yang benar kali ini adalah Pak Yanto. Tadi yang benar Pak Yanto. Sekalipun keluar kata aduh, tidak batal, karena itu keluar dari lidah tanpa sengaja, keluar karena perasaan meresapi ayat. Pada hari semua rahasia terbongkar. Kalau keluar karena meresapi ayat, walaupun keluar kata-kata ya Allah, aduh, tidak batal. Jadi yang pertama tadi berbicara dengan sengaja tapi tidak tahu. Yang kedua, keluar karena meresapi ayat Al-Quran, tidak batal. Tidak batal. Ada seorang Arab Badui ketika melaksanakan ibadah haji sudah memakai pakaian ihram, lalu diambilnya baju luar,
dipakainya. Nabi melihatnya, lalu Nabi menyatakan, lepaskan baju luarmu. Nabi tidak menyuruhnya membayar fidyah. Jadi kenapa? Karena dia tidak mengetahui bahwa orang yang sudah ihram tidak boleh memakai pakaian berjahit. Memakai pakaian berjahit larangan. Dia tidak mengetahui itu larangan, maka dia tidak tahu menjadi uzur syar'i. Tapi tidak menyuruhnya membayar fidyah. Dalam kasus Muawiyah bin Hakam As-Sulami tadi, Nabi tidak menyuruhnya mengulangi sholat. Kalau Nabi menyuruhnya membayar fidyah, kalau memakai pakaian berjahit itu bagi orang yang tidak mengetahui dan melakukannya wajib bayar fidyah, maka pastilah Nabi menyuruhnya membayar fidyah. Apa fidyahnya, Pak? Lumayan besar, Pak. Tapi ada pilihan. Melakukan hal-hal yang dilarang setelah ihram bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah, selain hubungan seksual wajib bayar fidyah. Fidyahnya lumayan besar, tetapi ada pilihan. Yang pertama, beli seekor kambing, atau ada pilihan memberi makan 6 orang miskin, setiap 1 orang miskin 2 mud. Kalau fidyah puasa 1 mud, kalau ini 2 mud. Yang ketiga, atau melaksanakan puasa 3 hari. Jadi fidyah untuk 1 kesalahan. Melaksanakan kesalahan yang lain lagi, fidyah lagi. Dengan sengaja memakai pakaian berjahit, fidyah. Dengan sengaja menggunting kuku, fidyah lagi. Tetapi kalau kesalahannya adalah hubungan seksual, ibadah haji atau umrahnya batal. Jadi ada tingkatannya, Pak, ya. Seperti pertanyaan Ustaz Sumantri beberapa hari yang lalu, saya nggak sengaja yang imam sholat subuh tanpa kunut. Rukun, sunnah tabaat, sunnah hayat. Kalau rukun batal, sholatnya tidak sah. Ditambah atau dikurangi dengan sengaja. Tabaat tidak diturunkan sujud sahwi. Kunut di sholat subuh itu menurut mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah al-Quran. Kalau tidak dilaksanakan, dianjurkan sujud sahwi. Di bawahnya lagi sunnah hayat, tidak membatalkan dan tidak dianjurkan sujud sahwi. Bagaimana kita
makmum. Kalau imam tidak melaksanakannya, kita juga tidak melaksanakannya. Saya tambah lagi Pak ilustrasinya. Ini maaf Pak ya. Sekarang masih kasus yang tadi Pak, kasus 5 orang mu'allam yang sholat. Sekarang imamnya padahal imamnya tadi ustaz, tiba-tiba salah satu dari 5 pemuda mu'allam tadi bersin. Ini ustaznya ingin mengajari jamaah, karena jamaahnya mu'allam, bahwa kalau ada orang bersin dianjurkan mendoakannya, ya Allah. Ada yang bersin Bismillahirrahmanirrahim, ada yang bersin ya Allah. Sholatnya dilanjutkan. Bagaimana Pak sholatnya? Bagaimana sholat imamnya? Batal. Ini kan sholat saya sudah batal, tapi kan saya ustaz, gengsi. Dan nanti kalau saya mundur ke belakang, ini makmumnya nggak ngerti, harus ada yang maju ke depan. Sholatnya dilanjutkannya. Bagaimana dengan sholat makmum? Batal? Bagaimana Pak? Ini sah. Kenapa? Belum tahu. Baik. Sekarang kita kasusnya kita, imamnya seperti itu. Sholatnya batal, dia melanjutkannya. Sholat kita bagaimana Pak? Mengulang. Kenapa? Karena sudah batal. Bagaimana Pak itu? Diulang. Sholat makmum tidak diulang. Sholat makmum sah, walaupun sholat imamnya batal. Baik Pak, kita baca hadisnya untuk kasus-kasus yang tadi kita bahas. sholat lalu ditegur oleh sahabat lain dengan memukul-mukul paha mereka, dan ketika selesai sholat Nabi tidak menyuruhnya mengulangi sholat karena dia tidak tahu
berbicara ketika sholat membatalkan sholat. Kasus yang kedua, kasus imam yang sholatnya batal tapi masih melanjutkan sholat, sholat makmum sah. Itu berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Kata tadi, kalau imam itu baik, maka kebaikannya untuk kamu dan untuk dirinya. Kalau imam itu tidak baik, keburukannya tidak menular kepada kamu. Dia tidak menular kepada makmum. Sholatnya batal, dia masih melanjutkan, tidak mau mundur, dia tidak membatalkan sholat makmum. Mudah-mudahan bisa ditemukan. Lihat, walaupun lafal hadisnya agak berbeda sedikit, hadisnya dia hadis Bukhari nomor 694. Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum. Ada imam-imam yang kepribadiannya tidak baik, akan ada imam-imam yang kepribadiannya tidak baik. Yusalluna lakum, mereka menjadi imamkan. Fa in asabu falakum wa lahum. Kalau mereka menjadi imam, sholatnya baik, maka kamu mendapat pahala dan mereka juga mendapat pahala. Wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau mereka salah, maka sholat kamu tetap sah dan mereka mendapat dosa. Imamnya berdosa, makmumnya mendapat pahala. Itu hadis Sahih Bukhari nomor 3694. Bagaimana dengan kasus yang pertama kita sampaikan tadi? Itu ada di hadis Sahih Muslim nomor 537, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza atasa rajulun minal qaum. Saya salat bersama Nabi, ada sahabat lain yang bersin. Fakultu ya rahmatullah. Lalu saya secara refleks saya mengucapkan ya rahmatullah. Para rajul kaum di absarihim, sahabat-sahabat lain ada yang melirik kepada saya. Saya tak sedang mereka melirik kepada saya ketika sholat. Lalu saya komentar lagi, wa saklakum ya masyakukum tanzuruna ilaiya. Celaka kamu, kenapa kamu melirik-lirik saya? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala akhazihim. Sahabat-sahabat lain, karena saya komentar seperti itu, memukul paha mereka
sangat tuh ketika saya melihat reaksi mereka menyuruh saya berdiam seperti itu, saya diam. Ya. Tapi lagi-lagi Nabi yang menjadi imam mengetahui peristiwa itu tidak menyuruhnya mengulangi sholat. Ada beberapa pertanyaan yang lain, tapi mungkin kita cukupkan di sini dulu, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syama'ah yang dirahmati Allah, dari pagi hari ini yang disampaikan kepada kita, mungkin dari jamaah yang mau bertanya silakan. Kemudian juga kemarin yang tertunda pertanyaan paling mungkin masih ingat, silakan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Ini pengalaman saya beberapa hari yang lalu dalam perjalanan itu, saya sholat subuh di suatu masjid di daerah Cilengsi, Ustaz. Pada saat sholat subuh itu jamaah yang lain sudah takbir atau ihram. Lalu saya masuk, saya ikut sholat subuh. Niat saya niat sholat subuh. Namun pada pelaksanaannya jamaah yang lain itu sholat setelah membaca surat lalu sujud, Ustaz. Saya kan bingung, kok rakaat pertama langsung sujud, tidak ada rukun, lalu ada rakaat kedua dan ketiga. Itu bagaimana dengan niat saya, Ustaz? Terima kasih. Sujud yang dilaksanakan oleh jamaah itu ketika membaca ayat Al-Quran adalah sujud tilawah. Diajarkan, Pak. Niat saya gimana, Ustaz? Posisi Bapak ketika kata makmum ikut mengikuti sujud tilawah. Iya, sebaiknya imam sebelum sholat memberitahu kepada makmum bahwa nanti saya akan membaca ayat tilawah, ayat-ayat yang di dalamnya ada anjuran untuk melaksanakan sujud tilawah. Jadi diajarkan, Pak. Berapakah jumlah ayat sujud tilawah di dalam Al-Quran? Menurut Imam Syafi'i 15. Menurut Imam Abu Hanifah 14. Ketika kita membaca ayat-ayat sujud tilawah ini, dianjurkan untuk sujud sekalipun posisi kita dalam sholat. Yang paling populer bagi kita adalah akhir surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Bila imam membaca surah Al-Alaq, akhir surah ini dianjurkan sujud. Berdiri lagi, ya, karena sudah akhir surah, ya, dianjurkan menambah surah yang lain sebelum rukuk. Ketika setan melihat kita rukuk, sujud, maaf ya, bukan rukuk
ketika setan melihat kita sujud karena ayat-ayat sujud tilawah, setan paling sedih. Ya Allah, saya disuruh sujud, saya tidak mau. Manusia hanya karena mendengar ayat-ayat sujud tilawah saja dia sujud. Baiklah. Jadi baik yang mereka lakukan itu sujud tilawah. Cukup apa sih ya? Tapi Satu lagi. oh ya. Yang kedua ingin bertanya lagi Ustaz, tidak perlu berspekar ya. Di kehidupan kantor kami kan selalu ada apel pagi dan ada doa bersama Ustaz. Kaitannya dengan doa, kadang-kadang pengawasnya itu mohon izin keyakinannya berbeda. Pada saat terakhir, apakah kita mengamini doa tersebut atau diam saja Ustaz? Karena kan pada saat dia membaca, dia sesuai dengan keyakinan dia. Makasih Ustaz. Ini prinsip yang paling utama dalam agama Islam adalah ayat 4 surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada kami minta tolong. Ketika kita membaca ayat ini, kata Allah bahwa hadza ma baina hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antaraku dan antara hambaku. Maka pernah kita sampaikan 1, 2, 3, 4 ya, basmalah masuk ya. 1, 2, 3, 4 ayat Al-Fatihah itu Allah. Ayat kelima antara kita dengan Allah. 6 dan 7 untuk kita. 1, 2, 3, 4 Allah. 5, 6, 7 manusia. 5 antara kita dan Allah. Jadi ibadah hanya kepada Allah, meminta juga hanya kepada Allah. Bagaimana dengan doa bersama? Doa bersama masing-masing dengan keyakinan kita tetap kepada Allah. Mereka dengan keyakinannya. Boleh Pak? Kita anggap saja ya berdoa masing-masing di dalam hati sekalipun dia melafalkan doanya. Saya iya. Saya tidak mengetahui secara pasti Pak bagaimana bentuk bacaannya yang dipimpin oleh dalam upacara tersebut. Mungkin Ustaz, kalau doanya doa secara Islam, tapi pembacaannya ini Ustaz, pembacaannya ini, iya, kita kan biasa menyebut Allah, Ustaz. Nah, kalau yang dibaca sama yang pengawas beda keyakinan sesuai porsinya mereka gitu. Ya, saya kebetulan tidak pernah mengikutinya, jadi tidak tahu nggak bisa diberi contoh Pak. Doa umum, doa Islam, cuma yang membacakan manusia gitu.
Iya betul. Hanya yang membaca saja yang non muslim. Yang membaca non muslim. Jadi kalau dia menyebutkan Allah, ya Allah gitu kan? Ya. Gitu mungkin. Hanya yang membaca saja yang membaca. Penyebutan nama Allahnya aja yang berbeda. Ustaz. Kalau mereka menyebut sesuai keyakinan mereka. Kok dia bisa membaca umum, kok dia jadi pimpinan? Ya kan? Itu kan Islam itu. Ya kan ini Pak Ustaz. Setiap hari itu pengambil apel berbeda-beda. Jadi pimpinan eselon 3 itu selalu mengambil apel. Entah dia Islam, entah dia Nasrani. Kalau memang jadwalnya dia tetap ngambil apel. Tapi doanya sama. Doanya sama. Teks. Di konsep secara Islam, namun pembacaannya berbeda-beda. Hanya yang membaca saja. Hanya membaca Ya, baik ya, saya mencoba mencoba beberapa lafal dalam hadis yang diucapkan oleh non-muslim, tetapi nanti mendiamkannya. Karena ucapan-ucapan itu ucapan yang umum. Nabi mengetahui orang itu non muslim. Lalu Nabi bepergian, lalu diucapkan lafal-lafal yang umum. Lafal-lafal yang umum dalam bahasa Arab umpamanya amanillah. Non-muslim tadi mengucapkan dia amanillah kepada Nabi dan Nabi diam. Nah, diamnya Nabi ini menunjukkan boleh saja orang muslim itu mendoakan kita. Boleh saja. Di hadis yang lain kata Nabi, hindarilah doa orang yang dizolimi, karena tidak ada hijab antaranya dengan Allah sekalipun dia orang kafir. Jadi orang kafir terkadang mendoakan kita. Jadi nanti saya tidak dapat menjawab dengan pasti Pak. Mungkin nanti saya lihat teksnya. Tapi kalau secara umum seperti yang Bapak sampaikan doanya doa Islam ini, yang memimpin doa Muslim tidak salah. Kita diam saja mengaminkan dalam hati. Siap. Tapi saya tidak memberi jawaban yang final Pak ya. Terima kasih Ustaz. Cukup Pak Haji ya. Saat yang kaitan dengan Pak Haji puji tadi saat yang sujud tilawah tadi, ya kan kadang-kadang orang tidak tahu Ustaz. Ya mungkin bisa terjadi ini Ustaz, makmum wah ini imamnya salah nih, nggak ngikutin Ustaz. Nah, makmum nggak ngikutin, apakah makmum nanti itu bakal? Nah, itu mungkin ada apa dikit. Wajib mengikuti imam yang melaksanakan sujud tilawah. Wajib. Sekalipun nggak tahu, makmumnya nggak tahu ya kan, makmumnya kirain malah imamnya salah, karena kan ada kasus subhanallah tadi. Jangan tak suara itu. Nah itu bahkan dari makmum tak gitu. Ketika dia sudah melihat imam sujud, wajib mengikuti. Ya. Kalau dia tidak mengetahui itu sujud tilawah, dia tidak mengikuti imam, sholatnya
tidak batal. Tidak batal. Imam sujud, dia tetap berdiri sampai imam berdiri lagi, balik lagi. Sholatnya tidak batal karena dia tidak tahu itu ayat di Al-Quran. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain silakan yang mau. Ya, masih ada waktu satu lagi mungkin ibu-ibu. Ada yang ini Pak ya, kalau ada waktu nanti kita bahas lebih panjang, tapi karena ada pertanyaan saya jawab singkat saja. Pertanyaannya begini, saya ingin melaksanakan ulang tahun anak saya, tapi Ustaz lain mengatakan bahwa merayakan ulang tahun anak itu haram karena man tashabbaha bil qaumin fahuwa minhum, karena menyerupai perbuatan orang kafir. Pertanyaannya adalah, bolehkah saya melaksanakan ulang tahun untuk anak saya tetapi lilinnya tidak ditiup supaya tidak menyerupai orang kafir, lilinnya dikipas. Kata saya dikipas. Ketika dikipas kan tidak menyamai orang kafir. Jadi nanti lirik lagunya ya bukan tiup lilinnya, tapi kipas lilinnya. Prinsip utama Pak, mengakal-akali hukum fikih itu hukumnya haram. Kalau Anda niat mengakal-akali itu hukumnya haram. Ya. Allah melarang Bani Israil menangkap ikan, memancing dan menjala ikan pada hari Sabtu, karena hari Sabtu hari ibadah. Lalu sebahagian mereka mengakal-akali, kita tidak memancing, kita tidak menjaga pada hari Sabtu, tapi diakal-akali. Bagaimana mengakal-akalinya Pak? Iya, dibuat alat perangkap di bagian tertentu dikeruk sehingga pada hari Sabtu ikan itu masuk, nanti baru diambil pada hari Minggu. Kami kan tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Allah melaknat mereka dengan merubah bentuk mereka dengan bentuk monyet. Kenapa? Monyet itu ya seperti manusia tapi bukan manusia. Persis yang seperti mereka lakukan, seperti tidak melanggar padahal melanggar. Yang pernah kita bahas, mengakal-akali hukum waris supaya anak perempuannya dapat banyak, diakal-akali dengan hibah. Masalah ulang tahun, merayakan ulang tahun, karena itu bukan murni agama, maka boleh, tidak dianggap mengakal-akali, boleh. Apakah maksud barang siapa yang menyerupai seperti kaum maka ia masuk golongan mereka? Kalau itu berkaitan dengan identitas
identitas. Ya. Kita tidak mengenal seseorang ketemu di tempat umum, di kereta, di restoran, dimanapun kita lihat dia pakai kaosnya terbuka lehernya, kemudian ada salibnya. Otomatis kita yang tidak mengenal dia, kita akan menyatakan dia orang Kristen karena pakai kalung salib. Nah, kalung salib ini itu identitas. Itu yang tidak boleh, karena menunjukkan identitas. Orang Buddha untuk sholat menggunakan pakaian agama mereka. Kita tidak boleh menggunakan pakaian itu, karena itu identitas, itu bagian dari agama mereka. Kalau itu bukan bagian dari agama tapi budaya, boleh. Kenapa boleh, Pak? Budaya itu sifatnya mengambil dan memberi, diambil dari budaya orang lain, diambil dan memberi kepada kelompok-kelompok lain. Karena itu sifat budaya itu sudah bercampur. Karena sudah bercampur, tidak lagi menjadi identitas kelompok tertentu. Kalau itu kita lakukan, boleh. Mohon maaf Pak, pada zaman Nabi ya, tidak ada sahabat yang memakai sarung. Tidak ada. Berarti orang kafir pada zaman Nabi sebagian mereka memakai sarung. Apakah ketika kita memakai sarung saat ini kita dianggap menyerupai orang kafir? Kan tidak kan? Ini kan sudah budaya. Negara-negara Afrika Timur, Somal, Djibouti, Madagaskar, kemudian Timur Tengah yang lain, Yaman, sampai sekarang mereka pakai sarung. Kalau di Asia Tenggara umumnya pakai sarung. Padahal kita tidak tahu sejarah sarung ini, berarti kita wajib menelitinya, kan? Itu yang berat. Iya, kita wajib meneliti sarung ini dulu budaya orang kafir atau bukan? Ketika masa Nabi, sarung ini budaya orang kafir atau bukan? Itu berat kita menelitinya. Kita tidak melihat lagi pada zaman Nabi, kita melihat sekarang. Sekarang ini pakai sarung itu budaya orang kafir atau tidak? Tidak. Silahkan pakai. Tidak dianggap menyerupai orang kafir. Baju koko ini bukan budaya Islam. Cina ya Pak? Iya, bukan koko ya. Jadi kalau itu berkaitan dengan identitas, itu yang tidak boleh. Karena itulah fatwa Majelis Ulama menyatakan mengikuti acara perayaan Natal saja boleh, dengan syarat jangan ikuti acara misalnya. Kita sebagai pejabat, kita sebagai teman terpaksa mengikuti acara perayaan Natal Kristen, ya silahkan. Tapi jangan ikuti acara misalnya. Ya, itulah fatwa Majelis Ulama.
Jadi bagaimana dengan merayakan ulang tahun? Ya silahkan saja. Karena kita sulit sekali untuk meneliti itu budaya mana. Itu budaya orang kafir yang mana? Benarkah itu budayanya? Jangan-jangan itu juga dia mengambil dari budaya yang lain. Karena sifat budaya itu mengambil dan memberi, bercampur baur. Ya, mohon maaf saya tidak menganjurkan Bapak Ibu merayakan ulang tahun dengan lilin seperti itu. Tidak. Saya tidak pernah melaksanakannya. Tapi jangan kita katakan orang yang merayakannya kafir, karena menyerupai pekerjaan orang kafir. Gitu Pak. Kalau ada waktu yang lain nanti kita bahas masalah ini. Tapi jawaban singkat yang dapat saya berikan untuk itu ya. Alhamdulillah.